Kalau di fase ini pengairan tidak dilakukan dengan cermat, tentu dampaknya akan sangat serius. Malai terbentuk cenderung lebih sedikit, jumlah gaba per malai berkurang, bahkan akan ada anakan yang gagal keluar malainya, dan tentu ini akan mengakibatkan panen bisa turun drastis hanya karena kesalahan kecil saat pengairan. Selain menjaga air tetap ada, kestabilan juga sangat penting, sebaiknya hindari pengairan secara ekstrim, karena fluktuasi seperti itu bisa membuat tanaman stres, anakan sedikit dan tidak produktif, malai tidak keluar sempurna, bahkan rawan terkena serangan hama dan penyakit jamur. Untuk caranya seperti ini. Keberhasilan budidaya padi tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan hasil dari banyak faktor yang saling mendukung. Mulai dari kesuburan tanah, jenis dan kualitas benih yang ditanam, kecukupan unsur hara, pola pengairan hingga perawatan tanaman, termasuk pencegahan dan pengendalian hama penyakit. Namun ada satu faktor penting pendukung yang sering kita anggap sepele, yaitu pengairan. Ini perlu Anda catat bahwa, sebanyak apapun pupuk yang digunakan, bahkan sekalipun kita menggunakan pupuk yang paling mahal, kalau cara pengairannya salah dan tidak sesuai dengan fase pertumbuhan, maka hasilnya tetap tidak akan bisa maksimal. Banyak petani hanya beranggapan bahwa, padi harus selalu tergenang air sepanjang musim tanam. Padahal itu salah, pola pengairan yang tepat justru sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi dan hasil panen. Padi di umur 0-10 HST, umur 11-35 HST, umur 36-60 HST, umur 61-80 HST, dan umur 90 HST itu cara pengairannya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Air memang penting bagi tanaman padi, tapi bukan berarti sawah harus digenangi air terus-menerus. Kalau tanah selalu tergenang tanpa jeda, akar padi bisa sesak nafas atau dalam artian tidak dapat menyerap oksigen yang cukup, akibatnya pertumbuhan jadi lambat, anakan berkurang, dan produktivitas padi bisa menurun. Sebaliknya, kalau air terlalu sering dikeringkan tanpa pola yang jelas, tanaman padi bisa mengalami stres air, daun menguning, pertumbuhan mengalami stagnasi dan ujung-ujungnya hasil panen merosot. Jadi kuncinya adalah, pola pengairan yang tepat harus sesuai dengan fase pertumbuhan padi. Baik tanpa basa-basi lagi mari kita bahas tahapannya. Untuk Anda yang belum pernah mengklik atau mengaktifkan fitur subscribe-nya, silakan Anda aktifkan sekarang, karena fitur ini adalah algoritma yang berfungsi untuk membantu Anda agar lebih mudah menemukan video pertanian saat Anda melakukan akses pencarian di YouTube. Beda umur, tentu beda pula kebutuhan airnya, karena itu, pola pengairan padi tidak bisa disamaratakan dari awal tanam sampai panen. Baiklah kita mulai dari fase pertumbuhan 0-10 hari setelah tanam. Di fase ini, padi ibarat bayi yang baru lahir, masih lemah, rapuh, dan sangat butuh perhatian ekstra. Bibit padi muda yang dipindahkan ke sawah baru mulai beradaptasi dengan lingkungannya, jadi kalau salah perlakuan padi akan rawan rebah, stres, menguning, bahkan mati busuk. Nah di sini banyak petani yang keliru, mereka langsung menggenangi sawah terlalu tinggi dengan alasan supaya rumput tidak tumbuh. Padahal, justru itu membuat bibit padi tenggelam dan sulit menyerap oksigen, karena akar yang masih muda tidak kuat menyerap oksigen, yang pada akhirnya pertumbuhan jadi lambat. Cara yang benar adalah, air dijaga tetap ada tapi dangkal saja sekitar 2-3 cm, genangan tipis ini cukup untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus melindungi bibit dari kekeringan. Bahkan lebih baik lagi kalau menggunakan pola penggenangan air secara bergantian, jadi setelah sawah tergenang tipis beberapa hari, biarkan air surut hingga tanahnya hanya lembab atau macak-macak. Setelah itu, masukkan air lagi setinggi 2-3 cm. Pola ini membuat akar terbiasa tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Kalau fase awal ini berhasil dijaga dengan baik, bibit akan cepat beradaptasi, akar berkembang sehat, batang mulai tegak dan daun tumbuh hijau segar. Inilah pondasi penting sebelum masuk ke fase berikutnya, yaitu, pertumbuhan anakan yang menentukan jumlah malai nantinya. Kemudian yang kedua adalah fase pertumbuhan vegetatif,
yaitu umur 11 hingga 35 hari setelah tanam. Di tahap ini, padi sedang giat-giatnya bertunas dan memperbanyak anakan. Boleh dikatakan, inilah masa pertumbuhan emas yang menentukan seberapa banyak malai yang akan dihasilkan nantinya. Maka dari itu, pengairan harus diatur dengan cermat. Pengairan ini jangan terlalu dalam, cukup sekitar 2-5 cm saja. Kalau terlalu dalam misalkan sampai 10 cm, anakan padi justru akan sangat beresiko, pertumbuhannya jadi terhambat, akar kekurangan oksigen, dan jumlah anakan produktif tidak bisa maksimal. Jadi akan lebih baik jika kita menerapkan sistem macak-macak, yaitu tanah tetap lembab, tapi tidak terlalu tergenang air sepenuhnya. Dengan cara ini akar bisa menyerap oksigen dengan lancar, akar bisa masuk lebih dalam ke tanah untuk memperkuat pondasi, sehingga nantinya tidak mudah rebah, dan memperluas jangkauan penyerapan nutrisi unsur hara di dalam tanah. Selain itu, pola macak-macak juga punya manfaat lain, mengurangi resiko serangan hama keong, dan penyakit jamur yang biasanya berkembang di genangan air. Selain itu, dapat membuat batang padi lebih kokoh karena perakaran lebih kuat, meningkatkan efisiensi pupuk, sebab pupuk nitrogen dan fosfat lebih stabil di kondisi tanah yang lembab ketimbang yang terlalu tergenang. Intinya pada fase vegetatif ini, tujuan utama pengairan adalah memaksimalkan jumlah anakan produktif. Semakin banyak anakan sehat yang terbentuk di fase ini, maka peluang untuk mendapatkan hasil panen melimpah lebih terjamin. Maka dari itu jangan anggap remeh pengaturan air di umur 11 hingga 35 hari ini, sedikit salah perlakuan jumlah anakan produktif bisa berkurang drastis. Tapi kalau dilakukan dengan benar, padi akan tumbuh rimbun, sehat dan siap memasuki ke fase berikutnya, yaitu pembentukan malai. Lalu yang ketiga adalah, fase bunting atau fase pembentukan malai umur 36-60 hari setelah tanam. Untuk fase ini boleh dikatakan sebagai fase yang paling menentukan hasil akhir, karena, disinilah padi mulai menyiapkan bekal untuk pengisian bulir yang nantinya akan menjadikan gabah bernas. Kalau di fase sebelumnya fokus kita adalah memperbanyak anakan, maka di fase ini fokus utamanya adalah menjamin setiap anakan yang sudah ada, bisa menghasilkan malai yang sehat dan produktif. Di tahap ini, kebutuhan air juga harus benar-benar dijaga stabil, idealnya sawah digenangi setinggi 5-10 cm. Di tahap ini jangan sampai kekurangan air, apalagi kekeringan total, karena itu bisa membuat proses pembentukan malai terganggu. Kalau sampai air kurang pada fase ini dampaknya akan sangat serius, malai terbentuk lebih sedikit, jumlah gabah per malai berkurang, bahkan akan ada anakan yang gagal keluar malainya, dan tentu ini akan mengakibatkan panen bisa turun drastis hanya karena kesalahan kecil saat pengairan. Selain menjaga air tetap ada, kestabilan juga penting, sebaiknya hindari perubahan ekstrim, seperti, hari ini sawah tergenang dan besoknya dibiarkan kering kerontang. Fluktuasi seperti ini bisa membuat tanaman stres, malai tidak keluar sempurna, bahkan rawan serangan hama dan penyakit. Dengan menjaga ketinggian air 5-10 cm secara konsisten, padi akan merasa aman, sehingga, energi tanaman akan fokus pada pembentukan malai yang sehat, panjang, dan siap mengisi bulir secara maksimal pada fase berikutnya. Jadi ingat baik-baik, di fase 36-60 HST ini bukan waktu untuk main-main dengan pengairan, ini harus stabil, cukup dan terkontrol. Inilah kunci untuk menjamin bahwa padi tidak hanya menghasilkan anakan yang banyak, tapi juga menghasilkan malai yang produktif. Kemudian yang keempat yaitu fase pengisian bulir umur 61-80 HST. Di tahap ini, padi sudah melewati fase kritis pembentukan malai, dan sekarang waktunya bulir-bulir gabah mulai terisi. Pada fase ini sangat krusial, karena seberapa penuh bulir gabah yang terisi, inilah yang akan menentukan langsung hasil panen kita. Kalau air dikelola dengan benar, bulir akan berisi dan bernas, tapi kalau salah, bulir bisa hampa alias kosong melompong. Jadi bagaimana pola pengairan yang tepat pada fase ini?
Di fase ini air tetap harus tersedia tapi ketinggiannya cukup 3-5 cm saja, tidak terlalu tinggi seperti pada fase pembentukan malai. Yang penting adalah kestabilan, jangan biarkan sawah kering, karena sekali saja tanaman kekurangan air pada fase ini, proses pengisian bulir akan terganggu. Bayangkan saja, setiap bulir gaba itu seperti wadah kecil yang sedang diisi. Kalau suplai air dan nutrisi lancar, wadah itu akan terisi penuh, gaba padat, dan bobot hasil panen meningkat. Tapi kalau kekurangan air, suplai makanan kebutuhan terputus yang akan menyebabkan gaba banyak yang hampa. Selain itu, menjaga kelembapan tanah di fase ini juga membantu kelancaran penyerapan unsur hara, terutama kalium dan fosfor yang sangat dibutuhkan untuk pengisian bulir. Jadi kuncinya adalah, air tersedia stabil jangan sampai kering. Ketinggiannya cukup dangkal saja 3-5 cm. Hindari perubahan ekstrim dalam genangan air, dengan pola pengairan seperti ini bulir padi akan terisi penuh, bernas dan siap dipanen dengan hasil yang memuaskan. Untuk yang terakhir adalah fase menjelang panen, biasanya mulai umur 90 hari setelah tanam tergantung varietas padinya. Di tahap ini bulir padi sudah terisi dan mulai memasuki fase pemasakan bulir. Nah disinilah banyak petani yang sering keliru. Mereka masih terus menggenangi sawah dengan alasan takut padi kekeringan, padahal justru sebaliknya, padi fase menjelang panen, air sudah tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah banyak, idealnya sekitar 10-14 hari sebelum panen, sawah sebaiknya dikeringkan. Tujuannya ada beberapa, yaitu membantu proses pemasakan bulir agar lebih serempak, membuat batang padi lebih kokoh sehingga tidak mudah rebah, memudahkan saat panen karena kondisi sawah tidak becek dan bulir tidak mudah rontok. Kalau sawah tetap digenangi sampai panen akibatnya bisa fatal, bulir bisa lebih lama padat, panen tidak seragam bahkan bisa meningkatkan resiko padi rebah. Kalau padinya rebah tentu akan menyulitkan panen serta menurunkan kualitas padi. Dengan mengeringkan sawah sebelum panen padi akan matang lebih merata, batang mengeras dan hasil panen bisa diambil dalam kondisi lebih baik. Jadi jangan lupa, fase terakhir ini sama pentingnya dengan fase-fase sebelumnya. Air bukan hanya soal memberi, tapi juga tahu kapan harus dihentikan. Untuk kesimpulannya, pola pengairan padi itu berbeda sesuai dengan umur tanamannya. Umur 0-10 HST genangan tipis 2-3 cm. Umur 11-35 HST macak-macak atau 2-5 cm untuk memaksimalkan anakan produktif. Sedangkan tahap pembentukan malai di umur 36-60 HST stabil 5-10 cm. Tahap pengisian bulir 61-80 HST stabil 3-5 cm. Menjelang panen umur 90 HST ke atas, sawah dikeringkan 10-14 hari sebelum panen. Kalau pola ini dijaga, insya Allah padi akan tumbuh optimal, bulir terisi penuh dan hasil panen lebih melimpah. Nah, gimana saudara? Apakah teknik pengairan sesuai umur tanaman ini sudah bisa diterapkan di sawah Anda? Perlu saya tekankan bahwa, semua yang sudah saya jelaskan tadi berlaku dengan syarat, kondisi air dan drainase sawah bisa diatur. Kalau memang tidak memungkinkan silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, karena dalam pertanian itu tidak ada yang baku dan tidak ada yang instan. Teknik boleh sama, tapi pelaksananya harus fleksibel mengikuti keadaan di lapangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.